Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi berdasarkan dari kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wageng, kali ini saya ingin mengarah terhadap manusia tersebut. Hanya sekedar ingin mengarah dan ingin mengetahui bagaimana situasi pembawaan energi yang dimiliki oleh manusia tersebut untuk malam hari ini. Situasi apa yang dipikirkan, situasi apa yang dirasakan, dan situasi apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini. Apakah ada gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini, sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran yang dimana gambaran tersebut sepertinya ini lebih mendominasi terhadap keadaan pemikiran. Sepertinya manusia yang meninggalkan diri kamu, keadaan untuk malam hari ini seperti keadaan yang begitu sangat stres, sangat depresi, seperti orang yang menyesal, seperti orang yang mendapatkan suatu keadaan dari orang lain, di mana orang lain memberikan manusia itu suatu keadaan terancam. Kamu bisa melihat sendiri bagaimana posisi gambar di dalam kartu yang saya pegang ini. Kartu ini terdiri dari 9 pedang, yang dimana 9 pedang ini seakan-akan memberikan suatu isyarat ini orang tidak ada suatu keadaan ketenangan yang sedang dia nikmati untuk malam hari ini. Sekalipun diri dia mencoba untuk memberikan suatu keadaan yang bersifat tenang, belum tentu keadaan yang dia berikan agar diri dia ini mendapatkan ketenangan, baik itu dari istirahat, baik itu dari canda gurau, baik itu ketika mengasingkan diri, baik itu mencoba untuk pergi mencari hiburan. Saya rasa ini orang memang tidak ada ketenangan. Stres, depresi, ketakutan, terpuruk, menyesal, kondisi beban, banyak kegagalan. Ini dia Wageng. Nine of Swords. Orang mah menyambut malam takbiran, menyambut dengan suasana
kebahagiaan dari Ramadan, ada ketenangan, ada kesejukan. Ini orang tidak. Seperti ada berbagai masalah yang sedang dia pikirkan untuk malam hari ini, yang dimana ini orang benar-benar sangat kalut. Kalaupun saya mengatakan dari kata penyesalan, mungkin ini ada kaitannya ketika dia meninggalkan diri kamu. Meninggalkan posisi diri kamu itu adalah suatu keadaan yang membuat diri dia ini menerima pengalaman yang bersifat buruk, membuat kondisi dia ini seperti orang yang tersiksa, membuat kondisi diri dia ini seperti orang yang terbebani, seperti orang yang terancam, yang dimana dia tidak akan mungkin bisa mendapatkan rasa simpati dan empati kamu kembali. Muncul kartu The Chariot. Unsur air berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, keluarnya kartu The Chariot ini seperti mengategorikan keadaan dia lagi bersifat frustasi. Bukan hanya stres, bukan hanya depresi, tetapi lagi bersifat frustasi. Kefrustasian yang saya katakan ini, dia ini belum bisa move on dari diri kamu. Dia ini sudah mengambil satu kesalahan yang begitu sangat besar ketika dia meninggalkan diri kamu, tetapi masih mengetahui diri dia ada koneksi terhadap diri kamu. Kamu jangan mengira dia meninggalkan diri kamu gampang untuk melupakan bagaimana diri kamu. Tidak, belum bisa move on ini orang. Belum bisa memberikan suatu keputusan agar diri dia ini lepas dari koneksi kamu. Belum. Kesalahan dia yang sedang membuat posisi dia malam hari ini benar-benar merasa seperti orang yang stres. Muncul kartu Nine of Pentacles, kartu koin yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 9 koin. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu koin dari ke-9 koin tersebut, ya satu koin yang saya tarik ini berbicara mengenai kondisi dia yang dimana malam hari ini memang tidak ada bentuk keberuntungan. Tidak ada. Baik itu secara fisik, baik itu secara kesehatan, baik itu secara keuangan, baik itu secara batin ataupun spiritual. Muncul kartu Four of Swords, kartu pedang lagi yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 4 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ke-4 pedang tersebut, satu pedang yang saya tarik ini secara pembawaan energi, ini orang pembawaan energi yang begitu sangat lelah. Ini orang keadaannya lagi capek. Capek dalam arti apa? Butuh ketenangan. Butuh ketenangan ini orang. Seperti ada unsur kesengajaan bahwasannya ini orang sengaja untuk meluangkan waktu agar diri dia ini bermeditasi atau yoga atau bagaimana, atau mungkin mengintrospeksikan diri. Muncul kartu Queen of Pentacles, kartu koin lagi yang keluar, tetapi kartu ini raja atau ratu yang memegang satu koin. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari koin tersebut, koin yang saya tarik ini berbicara ketika dia dimanfaatkan. Ternyata yang saya katakan tadi dia bersifat stres, itu karena memang ada seseorang yang memanfaatkan dia secara keuangan. Secara penampilan bukan lagi saya katakan bahwasannya ini penampilan yang dia miliki, penampilan elegan. Ini Queen of Pentacles. Kalaupun saya mencoba untuk flashback kembali ketika manusia itu bersama dengan diri kamu, ini kartu yang saya pegang pernah dia lakukan terhadap diri kamu,
Tetapi apa yang pernah dia lakukan terhadap diri kamu, justru malam hari ini sedang mengarah sendiri. Dia mengancam diri kamu, dia memberikan kamu penyesalan, dia memberikan kamu tingkat kesetresan, dia membuat kamu frustasi, dia memberikan kesialan, dia memberikan diri kamu kondisi yang terbebani, dia memanfaatkan kamu. Semuanya sedang terjadi terhadap diri dia atas perlakuan dia, geng. Muncul kartu King of Cups, kartu cawan yang keluar, tetapi kartu ini raja atau ratu yang memegang satu cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata cawan, cawan yang saya tarik ini seperti mengategorikan ini orang masih menyimpan cinta terhadap diri kamu. Masih menyimpan kasih sayang terhadap diri kamu, seperti menunggu satu momen di mana momen yang saya katakan ada sesuatu hal yang ingin dia sampaikan terhadap diri kamu, yang dimana dia ini ingin menyampaikan kesalahan dia sudah meruntuhkan dia. Muncul kartu The Devil. Unsur tanah berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, keluarnya kartu The Devil, ini seperti membuktikan manusia yang meninggalkan diri kamu masih terobsesi terhadap diri kamu. Dia menyimpan cinta terhadap diri kamu karena dia menyadari cinta yang dia simpan seperti sudah memberikan manusia itu suatu bentuk penyakit ketika diri dia meninggalkan diri kamu. Kalaupun kartu The Devil ini saya kaitkan dengan situasi Nine of Pentacles dengan Queen of Pentacles yang berbicara secara koin, ini ada kaitannya dengan situasi aib yang dia lakukan, di mana aib yang dia lakukan secara tidak langsung memberikan dampak buruk secara penampilan dia dan secara keberuntungan dia. Ini orang lagi sakit, atau mungkin dia pernah, atau mungkin manusia yang meninggalkan diri kamu ini ada penyakit bawaan dan kamu mengetahui penyakit bawaan yang dia alami. Bisa saja penyakit bawaan yang dia miliki itu yang kamu pahami, yang kamu tahu sedang kambuh dan sedang terjadi terhadap diri dia malam hari ini, geng. Ini lambang iblis. Iblis sedang berbicara terhadap manusia tersebut. Iblis sedang memberikan manusia itu keadaan yang terancam, baik secara fisik, kesehatan, keuangan, apapun itu. Muncul kartu Three of Wands, kartu tongkat yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 3 tongkat. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari ketiga tongkat tersebut, satu tongkat yang saya tarik ini lagi-lagi sepertinya manusia yang meninggalkan diri kamu ini dalam waktu dekat ingin mengarah terhadap diri kamu, dan dalam waktu dekat ini orang seperti ada kesengajaan untuk meluangkan waktu yang dimana memberikan suatu keadaan agar diri dia ini lepas sejenak untuk menikmati yang namanya ketenangan. Muncul kartu Ace of Cups, kartu cawan lagi yang keluar, tetapi kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata cawan yang saya tarik ini lebih identik dengan kondisi perasaan yang dia miliki malam hari ini, yang dimana kondisi perasaan dia seperti orang yang lagi bersifat sensitif, pembawaan yang marah, pembawaan yang sepertinya manusia itu sadar ketika dia menerima yang namanya tingkat kesetresan yang dimana dia meninggalkan diri kamu. Muncul kartu Price of Wands, kartu tongkat yang keluar, tetapi kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata tongkat yang saya tarik ini
Lagi-lagi saya akan mengatakan, manusia yang meninggalkan diri kamu memang lagi banyak beban malam hari ini, banyak tanggung jawab, banyak kondisi yang bersifat buruk. Muncul kartu Three of Cups, kartu cawan lagi yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 3 cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu cawan dari ketiga cawan tersebut, ya satu cawan yang saya tarik ini seperti mengisyaratkan keadaan dia malam hari ini memang keadaan yang tidak ada keceriaan. Tadi sudah keluar kartu iblis, Wak Geng, yang saya katakan situasi penyakit. Ini orang lagi tidak ada keceriaan, kegembiraan, dan kesenangan. Seperti orang yang apa ya, setelah dimanfaatkan dibuang begitu saja dari aibnya. Ini yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang ini. Kemunculan kartu Three of Cups sebagai kartu terakhir yang ingin saya katakan terhadap diri kamu, sebagai kartu kesimpulan yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu. Bagaimana, Wak Geng, dari apa yang saya katakan tadi? Apakah bisa masuk secara logika kamu atau tidak? Ya, kalau menurut diri kamu bisa masuk secara logika kamu, silakan angkat. Tetapi kalau memang menurut diri kamu tidak bisa masuk secara logika kamu, ya tidak usah kamu angkat. Anggap saja apa yang saya katakan tadi hanya sekedar gibahan yang tidak berfaedah, gibahan yang tidak berkualitas, gibahan yang tidak bermanfaat, gibahan yang tidak bermutu. Setidaknya kamu mengetahui apa isi dari kartu yang saya pegang ini. Ingat, saya tidak memberikan diri kamu suatu bentuk sugesti agar sugesti tersebut bermain di dalam situasi pemikiran kamu. Semua kembali bagaimana situasi pemikiran kamu untuk menyikapi dan merespon apa yang saya katakan tadi dan apa yang saya sampaikan tadi. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.